episode pertama kita di Real Talk. Jadi kita mencoba untuk membuat format baru dalam Real Talk. Kayaknya Real Talk itu lebih cocoknya kita bikin podcast deh. Bukan karena kita nggak ada kerjaan di sana sebenarnya. Mungkin dalam satu iya udah itu gara-gara nggak ada kerjaan. Bukan, sebenarnya kita juga kerjaan di sana ada. Ada yang terkenal-kenal, kau kan juga dulu belum terkenal juga, Rit. Suka nggak suka, terima nggak terima, ternyata masih membutuhkan itu. Ada yang pertanyaan mengenai 24/7. Kenapa posternya kayak gitu, Rit? Siapa yang bikin poster? Aku. Jingle Podcast, Jingle Podcast, Jingle Podcast. Sekarang Jingle Podcast, Jingle Podcast Real Talk. Oke. Ini episode pertama kita di Real Talk. Jadi kita mencoba untuk membuat format baru dalam Real Talk. Kayaknya Real Talk itu lebih cocoknya kita bikin podcast. Pertamanya kita undang Farid Zafran. Wih, Ya, Farid Ya. Zafran kan. Beliau ini aktif dalam memproduksi film-film lokal per tahunnya. Sejak kapan, Rit, lu mulai syuting, Rit? mulai 2020. 2020 mulai aktif sampai sekarang nggak berhenti dan kayaknya ya ini salah satu penggerak lah. Kenapa kita bawa Farid ke sini, karena dia menjadi satu penggerak dan banyak membuat teman-teman aktif di film. Nah, tepuk tangan dulu buat Bang Farid kita. Rit. Yap. Apa yang bisa dibanting? Kok mau nggak invest? Nah, mau lah. Aku langsung turun depan kamera nih. Kita Aku investasikan. rencana mau bikin ayam bakar. Namanya ayam bakar Pak Ian. Jangan Ini ayam- rencana warungnya. Jangan kalau kita invest itu tenaga bisa, duit nggak ada, ini masalahnya. Tapi kalau pas kalau pas ini pas syutingan tuh bisa kita inilah salah satu benefitnya memprovide makanan buat Oh produksi iya juga ya. sepekan film. Pokoknya harus kita sangkutkan ke film ya. Ya, Tetap. sepekan film. Nah, ini menarik nih, Rit. Iya. Aku mengenai sepekan film. Kenapa aku pakai nama sepekan film sebagai rumah produksi padahal sebelumnya pakai film, ya kan? Nah, jadi film itu bukan aku sebenarnya. Film itu nama foundernya itu Widi Yolanda. Nah, beliau itu orang politik, jadi sibuk di politik. Mungkin jadi kita akunya nggak di situ lagi, gitu. Tapi filmnya mungkin masih ada. Itu bergerak di bidang apa dia? Dia label musik. Oh, label musik. Label musik. Cuman akunya aja yang kegatelan pengen bikin film. Ya udah yuk bikin film yuk gitu. Oh, dulu tuh anak band, Rit. Iya makanya. Oh, dulu anak band. Dulu kita satu event lah, satu festival pelajar. Ya, Aku di Quattro Gang, kau di Dua Arah Gang. dua arah. Ya kan, Progenit. Dua arah geng. Ini yang ngerti-ngerti band zaman dulu aja ya. Ya, Ketahuan umurnya dong. skena di Pekanbaru, gigs di Pekanbaru. Nah, Iya. biasanya itu Progenik, itu rival kita lah. Band kalau apa dalam festival. Inside, Batosa, Inside. Sedap. Ini dia. Pokoknya itulah perang-perang kita. Dan apa yang membuat Koko film? Bentar, yang tadi itu belum tuh sepekan. Oh iya, sepekan. Nah, Sepekan. sepekan Sorry, itu. main langsung aja. Sepekan itu bisa jadi dua arti kan. Seminggu atau sepekan baru. Nah, Oke. gitu. Jadi memang karena sepekan ini aku kan pengen bergerak juga di Pekanbaru lah ya. Sebelumnya mungkin sebelum film itu juga aku kan di Ave Records, label musik juga. Cuman kan kayaknya aku berpikir gini, kenapa enggak kita berkarya atau bekerja di kota kelahiran kita sendiri, di kota rumah kita, tapi juga bisa menghasilkan dan bisa sukses gitu di rumah sendiri. Bukan karena kita nggak ada kerjaan di sana sebenarnya. Mungkin dalam satu iya udah itu gara-gara nggak dapat kerjaan. Bukan, sebenarnya kita juga kerjaan di sana ada. Kok emang full time-nya di film? Sekarang iya. Dulu itu kan musik kan sebenarnya. Nah, beberapa kali disuruh juga bikin video klip, tapi aku tuh pengennya karena mungkin passion aja ya. Nah, kita mending ikutin passion lah, tapi di Pekanbaru gitu. Kenapa? Mungkin kita yang udah dari 2006 lah ya, kita lulusan 2006 Iya. kan.
2006 udah langsung merantau. Kau juga kan langsung merantau waktu itu. Terus pernah cerita sama aku di apa? Di Gedap di Metro Mini Red kata. Sering aku. Aku korban easy target. Nah itu, kayaknya udah makan asam garam lah merantau itu, bukan berarti kita nggak mau ya, tapi kita udah cukup merasakan dan kita melihat gini, bukan sok-sokan udah lama merantau, bukan, tapi kayaknya di zaman sekarang itu nggak sentralisasi lagi gitu. Film apa musik itu dari daerah mana saja bisa nasional, bisa viral juga, tidak harus ke Jakarta dulu masuk label. Sekarang udah banyak platformnya. Iya, nah PH juga begitu, itu di musik ya. Kalau di musik itu kan dulu tuh harus antar demo ke label. Lah sekarang nggak butuh label lagi, orang bisa pribadi kan. Nah sebenarnya film juga kayak gitu, aku ngelihatnya. Mungkin sekarang belum terlalu mungkin, tapi mungkin beberapa tahun lagi juga gitu. Kita bisa punya PH sendiri, bisa direct juga langsung ke industri. Karena industri di Indonesia ini kan, kita untuk bioskop misalnya kan nggak perlu agensi kayak di luar negeri, kita bisa direct langsung ke bioskop. Masalahnya linknya aja sekuat apa film kita, semenjual apa, kayak itu kalau ngomongnya industri ya. Nah festival juga gitu kan, festival sekarang ya nggak harus ada agensi apa, kita bisa langsung direct ke festivalnya atau di website di Film Freeway misalnya gitu, yang gratisan juga banyak kan. Nah maksud aku itu kenapa aku pengennya ini di Pekanbaru, kita di kota kita sendiri, keluarga kita ada di sini, kita bisa hidup di sini, berkarya di sini. That's why itu makanya aku coba pengen ngobrol sama kau itu mengenai mau nggak mau, sadar nggak sadar kau itu udah masuk dalam, bukannya aku sok-sok gimana ya Rit ya, aku tapi aku membaca kau tuh salah satu yang menstimulus lah, yang memberikan pengaruh stimulus cara pikir dalam nge-treatment film itu. Tidak lagi sekedar ayo kita bikin film dan ini, tapi udah mikirkan outputnya apa ya kan. Nah di situ tuh aku pengen deh acara Real Talk ini kan, pengen menggali lebih dalam mengenai si bintang tamu. Dan saat ini kan emang bintang tamu siapa, kau atau aku sekarang? Gimana Bapak Adrian aja bintang tamunya gimana? Gantian lah kita ya. Oke guys, selamat datang di acara Real Kita ulang Talk. lagi nanti tolong pakai balik lagi ke jingle-nya. Ini versi langsung 2 episode. Langsung versi 2 episode, digabung-gabung aja. Sepekan film, karena kau ingin memakai 2 konotasi itu, seminggu, satu lagi sepekan baru, itu kan. Oke. Apa yang bikin kau ke film itu aja? Nah, awalnya kan kita punya band kan. Kita ngeband lah dulu ya. Lalu band aku itu bikin video klip di Lembang. Di Lembang apa di Gudang Bulog? Di Lembang. Nah, aku band lihat. Aku yang Miladian. Gudang Bulog aku bikin. Itu Jim Jack itu. Jim Jacket ya. Di apa namanya, di Lembang. Di hotel apa gitu. Nah, yang bikin video klip aku itu namanya Mbak Ari Aziz. Oke. Orang IKJ, anak IKJ juga tuh. Bukan anak IKJ, ada dongkot IKJ. Kampus siapa itu? Soalnya udah waktu itu aja 2012 itu udah senior gitu, maksudnya udah berumur lah, nggak terlalu tua. Nah, apalagi sekarang gitu kan. Dulu dia itu bikin film-film horor deh kayaknya, tahun berapa gitu. Nah, aku ngeliat mereka datang tuh sampai 2 truk alat-alat syutingannya kan. Wah, gini ya, harus gini ya syutingnya. Aku pikir cuma bawa kamera aja. Nah, di situ tuh mulai besokannya, beberapa minggu setelah itu aku punya kamera DSLR. Di situ tuh bikin video klip bandku sendiri. Ya kan. Nah, sebelumnya aku punya skill di audio recording kan. Di musik rekaman. Nah, aku ngelihat pas ngedit video juga kayaknya nggak jauh beda sama ngedit musik tadi. Nah, disitulah pelan-pelan baru mau mulai masuk ke dunia videografi dulu. Ternyata rezekinya disuruh bikin video klip dari band-band atau artis-artis yang lumayan terkenal kayak Ihsan Tarore, Ihsan Idol, Danang di Academy, kayak gitu. Nah, itu di AV Records tadi. Dari situ aku tuh mikir, ini kalau video klip terus, ya udah begini-begini aja nih aku nih, apalagi di atasnya. Nah, aku ngelihat di dunia video, bukan mengkastakan ya, tapi kayaknya yang paling tinggi itu kayaknya nggak ada lagi, tiada lain tiada bukan film.
Karena kayaknya semua seni, semua unsur seni ada dalam film kan. Ada musik, ada seni tari, seni Komplit. rupa, komplit lah gitu. Ini nih kayaknya batu loncatan berikutnya, bukan batu loncatan, next goalnya film deh kayaknya. Nah baru terwujud itu di tahun 2020 setelah aku keluar dari AV Records-nya. Nah aku cobalah di film tadi, aku persuasif, aku ajak si ownernya, yuk bikin film yuk satu aja, tapi bisa mempromosikan lagunya. Nah jadi dia film itu produksi lagunya untuk original soundtrack, aku bikinin filmnya, tapi tetap dengan biaya mereka. Nah dari situ tuh yang namanya Karena gocek lah Pareman deh. iya, yang namanya ini apa namanya, film ini ternyata kayak rokok ya, atau kayak narkoba, dia bikin nagih. Nagih nih, wah aku bikin candu, bikin lagi deh. Aku sendiri aja bisa kok itu, walaupun ya filmnya waktu itu namanya film ini ya, film-film baru-baru bikin lah. Tahun berapa tuh? 2020. 2020 itu. 2020 itu. Yang kayak bel itu Ya, bagian betul. dari film itu ya? Ya, Itu salah satunya. hantu ya. Jadi mereka produksi soundtracknya itu juga. Iya, pakai soundtracknya untuk ke situ. Nah itu kan bikin nagih kan. Tapi aku berpikir ada omongan-omongan juga. Aku baru mulai masuk ke teman-teman perfilman, si perfilman ya kan. Ada. Sinias di Pekanbaru Ada. mulai masuk kan. Ada enggak? Sebelumnya nggak ada, baru ketahuan. Aku juga nggak tahu kan. Baru berkenalan lah. Oh ada komunitas. Siapa yang ketemu waktu itu? Apa ya? Kontak pertama baru ketemu kan. Ya, Oh kontak ini apa lama, komunitas. 10 tahun ya. Oh ini ada. Oh baru ketemu lagi sama Rido. Ada siapa lagi ya? Ridho Arofah. Rido Arofah. Ya gitulah. Yang udah ternyata di sini tuh udah bergerak juga. Nah sebelum ketemu itu tuh kan ya udah aku nggak punya kru kan. Siapa ya gitu, nggak tahu. Ya udah akhirnya di film-film berikutnya aku coba melibatkan orang lain, orang banyak, nggak sendiri nih. Kok single factor awalnya ya? Awalnya kan yang The Bell itu aku sendiri megang Lonely kamera, geser lampu, ngarahin pemain, apa lagi tuh, semuanya masih sendiri. Karena juga simpel juga kan, filmnya simpel. Kan anak gaul loh, nak. Hah? Kalau anak gaul. Nggak gaul, ya baru pindah ke sini kan 2018. Iya iya iya. Agak duluan dikit lah daripada kau balik ke sini kan. Iya. 2018. Baru 2020 itulah baru bisa terwujud kan. Nah, di situ aku bikin film pertama, film pendek pertamaku. Nah, itu akhirnya besok-besokannya pengen bikin lah yang tapi pakai kru gitu. Mulailah pelan-pelan, orang sekitar dulu, baru kenal lagi. Nah, di 2022 dapat rezeki lagi nih si AV Records tadi. Baru juga berpikir untuk kita merambah sinema gitu. Nah cocok nih aku bilang kan. Nah jadi akhirnya dia kasih inilah support lah kan untuk bikin film panjang. Apa tuh? Amarah. Ya sampai sekarang belum rilis. Kenapa? Iya terkendala, nggak ada yang terkenal kan. Pemainnya Indonesia apa Pekanbaru semua. Nah ini juga salah satu yang nanti mungkin bisa kita bahas lah setelah kita bahas deretan perjalanan. Lupa aku ada pertanyaan spontan yang pengen kutanyakan sama aku mengenai itu tadi, pengen ku respon. Nggak ada yang terkenal. Kau kan juga dulu belum terkenal juga, Rit. Iya. Kan kau bawa mereka Amarah tuh rilis gitu. Nah industri sekarang itu sih sok-sokan industri aja. Wah. Iya kan. Suka nggak suka, terima nggak terima, ternyata masih membutuhkan itu. Kita harus punya, lu siapa dulu, itu pertama. Kalau sutradaranya nggak terkenal, minimal dia bisa breakthrough pakai artis terkenal. Ya kan. Lu masuk bioskop nih, coba bayangkan, nggak usah bayangkan dah, coba kita lihat sekarang di Indonesia di bioskop, ada nggak film yang pemainnya nggak terkenal? Mungkin ada nih 1-2 gitu, tapi itu spesial kondisinya spesial lah gitu. Mungkin dia menang festival atau apa gitu. Yang menang festival aja kayak ada achievement-nya. Ada achievement tersendiri lah, mungkin bisa kayak di Netflix kan, nggak di bioskop tapi di Netflix, tapi ada sesuatu lah minimal. Nah jadi banyak jalan menuju Roma. Cuman kalau bicara yang umum, nah kesulitannya di situ. Nah film aku ini kan bukan film festival juga. Filmnya, film Amarah ini film action. Ya emang hiburan semata.
Action kita ngejual koreografi. Nah kalau cerita mah standar lah, mafia dibunuh mati, udah selesai. Sama jagoan ada cerita romansanya dikit kan. Tapi yang susah dijual itu ya pemainnya nggak ada yang terkenal kan. Ada yang terkenal cuma satu. Nah tapi sulit Siapa? sulit menembusnya. Maggie Oh, Irawan oke. ada, tapi nggak oh sesimpel itu. aku pernah lihatkan itu Iya. macam trailer atau teasernya tuh yang ada tepi danau kan? Nggak sesimpel itu ternyata gitu. Nah pilihan berikutnya adalah OTT, ya kan. Nah OTT juga nanyanya sama dong, gue mau jual apa nih dari film lo, ya kan. Nggak sesimpel itu juga. Nah justru di film panjangku yang kedua nih, si 24/7 kemarin itu, nah itu yang menemukan jalan lah untuk OTT ternyata. Nah sekarang itu kemarin udah final meeting di salah satu OTT juga. Nah itu kemungkinan, nah itu pun karena ada Anet Edwarda di situ, ada Randy Herpy, memang pemain yang Anet Edwarda ini bentar lagi keluar judul filmnya Dosen Gaib. Nah dia pemeran utamanya di situ, sama di 24/7 dia pemeran utama. Nah itu doang tuh, nah berhasil, bisa. Ternyata itu ya formulasinya bisa. Salah satu kunci untuk masuk industri Salah itu satu. setidaknya ada itulah Ya, caranya ya. salah satu ya. Padahal Amarah itu udah dari 2022 nggak nembus. Nah ini sebentar aja bisa nembus. Nggak mau kau hibahkan untuk pemutaran? Mau, tapi kan itu sama Avi Cinema. Nanti kita minta izin dulu sama bosnya ya. Boleh nggak nih buat pemutaran buat teman-teman di Pekanbaru ya kan, nggak halayak umum lah, tapi karena dia udah properti dari si PH kan, nggak sesimpel itu kita. Nah film yang ketiga sekarang lagi di tahap post produksi, Lucy. Nah itu mungkin kita bisa biarkan Di sana. Kalau udah ada buka pembicaraan untuk di wilayah distribusinya. ya yang pasti belum sebegitunya ya, karena ini juga filmnya kan pertama nggak ada yang terkenal juga. Kita mengangkat nih yang di Pekanbaru nih kan, tapi mungkin dari segi lain, dari cerita dan sinematografinya sudah lebih dipikirkan daripada sebelum-sebelumnya. Nah mungkin itu yang aku harapkan bisa jadi pemicu atau stimulus tadi buat teman-teman yang lain juga. Jadi kita harus menyeimbangkan antara cerita, teknis, lalu apa namanya, niat untuk bikin filmnya. Mudah-mudahan terlecut lah teman-teman ini semua. Iya, semakin ini ya. Karena kalau rame yang ngerjain, aku juga ikut senang. Karena sekarang paling susah itu nyari pemain sama nyari kru nih di Pekanbaru ya. Yang susah tuh nyari pemain dan kru. Sebentar, Rit. Lama juga nggak apa-apa. Nah, gini loh. Aku tak tahu ya, kedokteran sama Bang Mezar mungkin ya. Bang Mezar tuh bilang Farid nih kayak babe-babe yang di Betawi gitu. Jadi aku agak susah motongnya. Aku cuma meminta ini loh. Bang Mezar ya dibilangnya, apalagi duduk kok kayak gini, Rit. Ya Allah. Tinggal sabu pakai baju sabu ini. Nah. Haus nggak? Mana Yanto? Yanto. Ini kayak kamar sebelah aja yang ya. hostnya siapa? Iya. Boleh lah ada minum-minuman tolong terima dibantu. kasih nih, keren sekali Jimu. Sudah menjamu. Iya, Luar biasa. haus loh. Walaupun minumannya bukan jamu ya. Enggak. Ini aku nggak tahu nih. Ini perkopian kan? Hati-hati. Dia emang kayak gitu. Tadi dia briefing sama aku. Pokoknya Pak, aku juga mau masuk frame. Harus yang ini. Ya. Ini yang frame. kedua. Nah, itu ada apa tuh? Kalau di sini Yanto ya. Tukar. Makasih ya. Dia emang pengen gitu nih, basreng pedas nih. Sambil icip. Nih, mau gue coba. Aku ngomongnya harus kayak gitu kan, karena kita 2020 2000 berapa apa 2030-an lah nanti kan kita mau maju ya. Jadi umurnya gitu. Nggak apa-apa. Jadi sekarang belajar jadi ngomong kayak pejabat tuh gimana gitu. Amin. Ya kan? Amin. Aku doain. Ya. Walaupun kita nanti rival kali ya. Masih rival. Gimana kalau gubernur wakil gubernur? Cocok nggak? Disemangatin tuh. Satu suara doang yang nyemangatin.
Karena dia udah bisa melihat kepentingan di sebelah situ tuh kan. Gitu ya. Bikin bioskop gitu kan. Bioskop. Oh. Terus gimana? Biar seru ya kan. Dari 2018 kau balik. Oh, Kau mulai aktif di tahun 2020, kau udah mulai meluapkan penasaran kau terhadap film. Ya kan kau produksi beberapa film sampai sekarang 2024. Kau selain produksi, kau suka nonton film juga nggak sih? suka nonton film apa? Suka nonton film juga nggak? Oh, kira film apa? Apa yang ingin kau tuh menjadikan referensi lah? Karena jujur ya, Rit, ya aku gini-gini nonton film-film kau. Gini-gini aku nonton. Yang nggak nonton tuh 24/7 tuh itu pun karena memang nggak bisa aku ke sana. Dan ada yang pertanyaan mengenai 24/7. Kenapa posternya kayak gitu, Rit? Yang mana? 24/7 itu. Posternya ngapa kayak gitu? Entah, aku pun bingung. Siapa yang bikin poster? Aku Kenapa kau pakai flat biru, langit-langit, terus nggak apa? Apa yang merasukimu? nggak ada tukang desainnya. Sedangkan hari udah dekat ini kan penayangan kan. Udah bikin aja dulu. Itu aja. Ini Itu aja aku dulu. terhadap 24/7 itu. Ya kemarin kan itu pemutaran screening private kan. Iya apa yang ada aja dulu. Kalau yang Next time resminya, jangan kayak gitulah ya. yang resminya sama siapa namanya, sama Vesinomanya lah. Dan kenapa ini 24/7 film drama kan? Ya, nama Ya. Lebihnya kok mengarah-arah yang action, terus ada nggak jauh-jauh lah dari kekerasan. Apa referensi kau sebenarnya nonton? Bisa kau memilih kayaknya asik nih, kayaknya kau lebih luas aja garap tentang yang berbau-bau seperti itu tuh. Ada banyak yang bilang aku tuh Bang Farid tuh bikin film komersil aja gitu. Kenapa Padahal- emang ya? Iya enggak, Iya. maksudnya yang ringan-ringan gitu kan. Kayak aku kemarin bikin Amanah Ramadan, ya kan, Series lucu. series lucu-lucuan. Padahal sebenarnya film kesukaanku tuh kayak Django Jenggo Anceng. Unchained. Terus 300 nebas-nebas kepala gitu. Horor tuh kayak Evil Dead Rise. Ya. Wah, yang darah semua isinya. Sebenarnya sukanya kayak gitu. Tapi kan bikin kayak gitu nggak segampang itu kan. Jadi ya kita cari duit aja dulu. Ya. Kalau duitnya udah banyak, kita bikin yang kayak gitu. Iya, Iya kan? logis. Logis. Akal sih yang kayak gitu itu. Jadi itu proses. Nah, banyak yang melupakan juga. Kita gue begini nih, gue banget nih, begini. Tapi lupa untuk mencapai itu tuh kan banyak cara ya. Nah, aku mengambil cara ini. Gitu. Saat aku siap, aku pasti bikin idealisme kita lah. Lucy itu sebenarnya bukan idealisme murni juga, cuman sudah mulai mengarah lah pelan-pelan. Tapi kok kan dibiarkan bereksplorasi banyak kan, gitu kan? Ya, tapi tetap aja nanti yang nonton kan orang Pekanbaru belum siap. Pelan-pelan. Siap lah, akan baru sekarang nih. Siap. Siap. Karena kemarin aku Kalau buka, siap kita bikin. iya, sinema pelajar itu, kalau kau sempat datang itu ada beberapa anak SMK 3 ya. SMK 3 ini mana SMA 3 kapan-kapan isilah di sana di move atau acara apa gitu kan. Kode-kode gitu boleh kan? SMK 3 ya kan film itu ya. Perbankan. Kau juga sempat ngisi kan perbankan kan? Iya. Itu pernah ngeliat nggak kok? Apakah formula untuk horor atau action kayak gitu tuh yang diminati sama orang-orang di daerah? Iya, sebenarnya gitu. Tapi sekarang itu ya kalau yang jadi problemku tuh ya belum 100% dibebaskan kan. Kayak misalnya aku oke dibebaskan, tapi sumber dananya dari siapa dan buat apa? Kalau lebih konsen ke arah sana ya? Itu kan juga harus kita pikirkan. Nah, kalau di sini di sekarang nih aku gituin, kelanjutannya gimana ya nanti? Si orang pasti si sumber dana tadi juga mikir kan. Nah, itu dulu. Nah, itu untuk menjaga sustainability tadi. Jadi jangan kita hanya buat tapi tidak memikirkan kelangsungannya gitu, Pak. Jadi memanage penting juga. Banyak orang di sini begitu, Rit. Padahal mereka tuh banyak berpikir idealis, tapi isi barang filmnya itu juga berlalu tanpa berkesan gitu loh. Jadi aku agak gimana ya? Kalau ngomong-ngomong
kau tau lah, aku di sini banyak kali lah tuh yang ngomongin dan segala macam. Aku sadar dan muncung aku juga emang kayak gimana. Cuma emang apa adanya, aku mikir gitu kan. Karena ngelihat kita perlu menjaga menjaga apa untuk meningkatkan quality. Tadi Ya. juga jadi concern kau juga SDM juga agak susah kan di sini. Ya. Kalau sampai mencari-cari kru kan untuk segala macam untuk mendapatkannya. Nah, yang aku pengen tahu lebih lanjut itu di antara film-film yang kau bilang tadi ada Django Unchained, ada Evil Dead Rise, terus 300 300. semacam itu. Apa yang paling menurut kau tuh yang terbaik lah menurut ya ini valid banget lah gitu. Aku kira tadi kau bilangnya The Raid, semacam Iya kayak gitu yang agak The Raid itu kan pembeda juga di era masuknya gaya-gaya action yang vulgar di Indonesia. Nah, aku memperhatikan, aku ngeliat trailer di film Amarah itu juga itu begitu. Terus film yang mana yang syuting di Meet Up itu sama Sheila, itu apa judulnya? Red Wasiat. Wasiat yang kau screening di Arifin Ahmad itu ya. Iya. Nah, itu juga berupa bentuknya Ada kekerasannya ada lah ya. kekerasannya juga, semacam horor-horor kayak gitu. Tiba-tiba kau kedua 4/7 kau mencoba jalur drama. Terus kau mencoba bermain di series yang Amanah Ramadan itu. Untuk pengisi waktu buka itu kan. Itu aku nonton juga tuh series kau itu. Memperhatikan aku sebenarnya. Nah, apa yang membuat ke arah sana tuh, Rit? Kau mencoba, karena aku kayak tipikal beberapa teman-teman aku baca, oh ini udah menspesialisasi, oh, ini genre-genrenya ini. Kayak kemarin tuh aku coba ngeliat, oh Farid genre-nya nih emang action, emang mungkin dia sukanya, taste-nya, seleranya di action dengan ada gerak-gerak kamera yang pace-nya cepat, temponya. Nah, Lucy ini aku nggak tahu, tapi kau kemarin sempat tunjukin still fotografinya kan. Nah, still fotografi aku ngeliat, wah ini ada pola yang beda lagi nih yang digunakan sama si Farid. Nah, apa yang mengcombine yang kayak gitu-gitu gimana? Apa yang bikin kau berpikir kayak gitu? Kayak 24/7 tuh salah satu yang bikin aku tuh gak kaget. Farid mengerjakan film drama. Ada permintaan atau gimana? Karena aku tahu ceritanya kau hanya difasilitasi untuk alat-alat kan, tapi kalau idea dan skenario aku nggak tahu itu pasti yang nulis sebenarnya bukan aku. Tapi bukan itu concernnya. Ada dua jawabannya. Kalau jawaban singkatnya, aku kalau ditanya kayak kemarin tuh ada waktu pemutaran Wasiat, apa keresahannya sehingga bikin Wasiat? Aku bilang, aku resah karena nggak syuting. Jadi harus syuting. Itu jawaban singkat. Jawaban lebih jauh lagi itu sebenarnya itu proses belajarku ya. Karena aku sendiri kan bukan akademisi, bukan kuliah juga, nggak kayak Adrian kan. Aku orang yang memang di lapangan dari dulu. Nah, aku butuh tahu nih sebenarnya bikin film itu seperti apa sih gitu. Seruat apa sih. Nah, sekarang pelan-pelan kan sambil belajar kan. Dan sambil mencari jati diri juga. Gue tuh sebenarnya yang film kayak mana sih? Nah, sekarang udah mulai ketemu. Kayaknya tuh memang di genre-genre yang thriller kayak gitu tuh. Itu yang passion banget gitu di situ. ya. Jadi belajar sebenarnya. Jadi ambil jalan singkat lah untuk belajar gitu kan. Nah, mungkin ini juga bisa jadi contoh buat teman-teman bahwa belajar itu nggak harus di ruang kelas. Ya, bisa di mana aja. Gini, Red, aku membaca kau mulai matang dalam shotnya itu, maaf ya, aku kemarin ngelihatnya itu kan dari beberapa film kayak Wasiat gitu kan, terus Amarah itu aku melihat kayak gitu doang. Di Amanah Ramadan nih series tapi kau perhatikan banget komposisinya, itu keren banget, apalagi yang shot-shotnya itu, wih matang nih Farid nih, aku akuin banget. Dan di 24/7 aku belum nonton nih, Red, belum nonton. Jadi aku cuma bisa menilai, wih, kau udah nge-treatmentnya udah berubah nih. Nih kau udah masuk, udah upgrade nih. Mantap nih, bilang kan, makin mantap referensi teman-teman di Pekanbaru nih dalam memandang mempergunakan shot itu bisa lebih luas lagi segala macam. Nah, Lucy ini yang aku penasaran. Shotnya, still photography-nya oke-oke, aku nggak tahu nih. Cerita kau sempat nge-spill kemarin kan, tapi cuma potongan-potongan. Tapi aku pikir kayaknya emang roots kau di situ deh.
di gaya-gaya, aku nggak tahu, aku menemukan sesuatu yang varian yang berbeda gitu loh dari seorang Farid Zafran dengan Sepekan Film. Sepekan Film ini terbentuknya juga di tahun 2024 kan? Ya. Itu udah berdiri berbentuk komunitas atau berbentuk rumah produksi? Itu sebenarnya dibilang ya rumah produksi lah. Kita lagi diproses pembuatan ininya kan, legalitasnya. Tapi akan kau arahkan tuh rumah produksi ya? Rumah produksi. Tapi gini sebenarnya beda-beda tipis saja. Rumah produksi itu bisa jadi komunitas kalau banyak yang berkumpul kan. Iya. Nah, komunitas itu kan perkumpulan kan. Nah, aku sebenarnya membebaskan aja, nggak ada apa namanya, nggak ada patokan juga. Ini hanya untuk produksi, ya untuk produksi. Tapi kalau tidak produksi, ya udah. Karena beda, Rit, di mata instansi atau apa itu, Rit, aku coba memposisikan sebagai instansi. Untuk validitas administratif, komunitas ada sendiri tuh, Rit, Ya. perkumpulan. Kalau production, kau mau pakai CV atau PT itu beda lagi. Itu abu-abu. Nah, ngomongin komunitas, kau gimana kau memandang komunitas di Riau saat ini? Ya, dari kau datang film. Sebenarnya harusnya bisa berjalan, cuman mungkin penggeraknya yang belum terlalu banyak juga ya. Banyak tapi tidak, pergerakannya belum banyak terlihat, itu aja kalau menurut aku. Karena banyak ini kan, ada nama-nama, banyak nama tapi hilang. Senyap, apalagi komunitas yang kau sebut tadi itu. Yang pertama kau datang, nah sekarang udah senyap nih. Ya, itu yang tertua itu. Harus digerakkan, ada penggeraknya. Kalau satu ada yang menggerakkan mungkin bisa, karena yang menggerakkan ini juga harus konsisten kan. Nah, tapi kan sama kayak, makanya aku juga nggak mau bikin komunitas karena aku nggak begitu jago untuk memelihara komunitas itu. Kayaknya bukan tipe aku gitu untuk memelihara satu komunitas gitu. Nah, mungkin kalau misalnya produksi, ya udah nih produksi aja. Cuman memang step by step, aku nggak langsung wah ini rumah produksi terus semuanya krunya dibayar, enggak. Step by step. Lu mau ikut nggak? Gue bawain nih dari Jakarta industrinya. Nah, kita belajar sama-sama di sini untuk melaksanakannya di lapangan, bukan dalam kelas. Nah, kan ada beda, kayak Jimo mungkin bisa bikin workshop apa atau pembibitan di dalam kelas. Nah, harus ada yang bikin juga di luar kelas kan. Nah, itu yang coba yang sifatnya praktikal ya. Praktikal. Nah, itu yang coba aku isi gitu. Tapi itu stepnya. Nah, sekarang kita udah mulai menutup tuh, udah deh, udah cukup tuh. Kita bahu membahu kolektifnya udah cukup. Kalau misalnya nanti ada produksi lagi, semuanya juga harus sudah ibaratnya dibayar. Sesuai lah dengan ininya masing-masing kan. Karena goalsnya kita ya jadi PH. Nah, gitu, bukan kolektifan atau komunitas. Itu goalsnya ya, perlahan lah. Gitu, Pak. Jadi kita bisa saling melengkapi, Pak. Serius. Iya, mestinya kayak gitu kan. Nggak ada gap-gapan. Tapi kalau nggak ada gap-gapan tuh kompetitif juga nggak berjalan dengan baik. Gitu. Kompetitif kalau produktif nggak apa-apa tuh. Gitu. Jadi mataku rabun, nggak kelihatan aku, nggak pakai kacamata. Apa bacaan itu? Kenapa dengan Gelora? Ada apa dengan Gelora? Teman-teman nanya apa? Tanda tanya. Apa yang mau ditanyakan? Mungkin bisa sambil dijelaskan sama. Iya. Pergerakan Gelora, apa maksudnya? Mungkin plan apa? Sepekan Film kan tergabung dalam Gelora. Iya. Ada rencana apa nih? Di Sepekan Film. Iya, aku demikian. Demam aku. Kayak emang hostnya dia dah. Besok dia aja lah. Gantian kita Rit, udah lah Rit, nah. Tiap Senin Selasa tuh. Nah, sinilah aku tuh. Nah, kalau taruhlah logo Sepekan juga di sini, nggak apa-apa, terserah semuanya. Seminggu ya. Dua sekali seminggu. Kalau bisa dalam sehari itu dua bintang tamu lah. Tapi sebelah kita masjid. Di sini berarti aku setelah suka di sini nih, kenapa? Ingat ibadah gitu. Azan break. Setelah gitu kan. azan baru kita bisa mulai. Iya. Lalu Gitu. ibadah. Apa ini? Dirimu punya plan apa nih sama Gelora? Kita membentuk Gelora. Gelora itu adalah gerakan lokalitas Riau Cinema. Sepekan Film merupakan nakama kita, teman berlabuh kita bareng-bareng. Nah, mumpung ada foundersnya dari Sepekan Film, lu punya plan apa nih
buat Gelora. Aku nggak nodong ya, aku dalam bukan kapasitas buat nodong untuk Gelora, enggak. Jadi biar kita sih bisa sinergikan. Planningnya ya. Babe ini kali kan. Aku manggilnya babe ya sekarang. B. Ntar 20 tahun lagi lah. Sekarang jangan bedo, Om dulu ya. Babe Egi. Kok manggilnya besok babe Egi? Manggil, dia tadi manggil Egi, siapa? Egi Askam katanya kan. Kok manggilnya Babe Babe. Planning kita tuh aku pengen bikin satu, kalau dibilang workshop kayaknya terlalu singkat ya. Short course Lah mungkin A to Z gitu Ya. di pembuatan film itu. Jadi nggak cuma ini, sampai seni perannya pun kita pikirkan karena di sini itu teater kita banyak. Contoh ya, bukan aku mau bahas teater ya. Wahai orang-orang RCH, dengar nih salah satu masukan dari Gelora nih. belum Mas Gara. Ini mau dengar. Apa namanya, seni peran misalnya. Seni peran untuk teater dan film kan berbeda. Ya. Beda-beda beti lah. Nah, beda-beda tipis tapi berbeda. Nah, itu juga harus kita sosialisasikan lah dan cari bibit-bibitnya gitu. Karena aku kan nggak mungkin pakai talentku yang itu terus juga nggak mungkin kan. Aku butuh kayak ibu-ibu aja susah nyarinya. Ya jangan kayak talentnya Esra mulu. Ya aku juga gitu. Si talentku itu aja, kurang lebih aja muter-muter di situ. Switch saja, tiap beda film beda ganti kan. Tapi aku membentuk si pemain tadi, ngasih pola pikirnya dulu, terus aktingnya bagaimana di film dan segala macam. Salah satu contohnya itu Romi ini dari nol. Oh, yang tadi ada di poster RTA. Iya. Jadi di RTA itu dia marah-marah kayak gitu, aku aja kaget. Kenapa dia marah-marah? Aktingnya begitu. Oh, aktingnya. Aktingnya marah-marah di situ tuh, kok bisa gitu loh. Nah itu tuh kan dari dulu, dari Amarah itu dia Amarah ikut. Oh, ikut. Di Amarah main. Kamu Pak Jatuh. Ya di Amarah main, tapi belum kayak sekarang. Masih flat, mungkin masih, karena dia penjahat juga, masih oke lah, cocok di situ di filmnya maksudnya ya. Jadi sebagai penjahat kan, jadi masih cocok, agak cool. Nah tapi bayangkan di Lucy yang terakhir dia main lagi kan. Di film Lucy ini dia menangis sejadi-jadinya. Nah, nggak mungkin aku spoiler ceritanya kan, tapi intinya dia menangis sejadi-jadinya. Kayak kalau di 2022 aku nggak mungkin ngelihat Romi itu kayak gitu. Ini nggak mungkin nih. Karena kita bisa sampai pernah take 10 kali buat satu kalimat buat dia doang. Nah, tapi bisa kan. Nah, itu yang mau aku dorong lagi nih di sini. Kita bisa menemukan, mungkin apalagi kalau yang udah punya basic, Romi yang nol aja bisa gitu. Nah, itu yang mau coba kita dorong. Gimana root kita di Riau ini seni peran itu pasti teater ya kan? Kau mau bikin workshop, kita mengutamakan orang-orang di Riau misalnya untuk mengajar workshop mengajar acting untuk film. Sedangkan di sini juga seni perannya baru naik, baru memikirkan film gitu, cara-cara tutur film. Nah itu salah satunya lah ya, itu plan kau untuk di tuh RCH tuh niatnya kayak gitu. Kita tuh pengen buat yang A sampai Z. Kalau bisa tuh program setahun itu jalan itu, yang nggak bisa sekali tuh, nggak bisa dalam sehari 2 hari nggak bisa. Mulai dari penulisan. Sebelum itu juga lah, kan sebelum penulisan masih ada tahap dong. Ada sampai proses. Pada bagaimana kita outputnya, menjualnya bagaimana. Terus kalau dari segi komersil dan industrinya, cari duitnya bagaimana. Jadi kalau ibaratnya kalau duitnya ini apa ya? Ibaratnya mesinnya kan. Kalau mesinnya berjalan, aku yakin perfilmannya juga naik. Bukan berarti aku hanya mikirin cari film buat cari duit nih, bukan berkomunitas atau bukan karena cinta sama film, bukan. Tapi kalau si orang-orang di dalam film ini bisa cari duit karena syuting film, pasti mereka pada syuting film, bukan syuting konten. Iya, setuju. Karena aku juga agak bingung juga ya ketika kau di labelin. Kita sempat diadu loh, sadar nggak kan? Sempat. Aku babe soalnya kualat ini. kurang golok aja di samping. Iya, aduh, ada mazhab lah. Mazhab kalau ini
idealis, ini komersil. Padahal dia lupa, dia nyebut aku juga bergerak di bidang komersil. Ya. Udah bidang komersil, beberapa film kan yang ini kan atas pesanan, bukan atas semangat idealis. Apa nih? Wah, kayak nggak jadi nulis pakai itu aja. Kelihatan sama hostnya. Oh gitu, ya benar. Ya ya, ya intinya jangan ada lagi lah dua-duaan, udahlah. Kita nggak diadu aja susah bangunnya, ya kan? Apalagi diadu. Ya. Jadi semuanya ya, maksudnya bukan hanya Jimo pekan atau apa gitu. Kalau aku pribadi nih, mungkin sependapat lah Rian kan. Semuanya kita bisa, nggak harus sama pemikirannya. Beda-beda tuh nggak apa-apa, wajar. Tapi ya bergerak di porosnya masing-masing dengan tujuan yang sama, itu bisa bagus. Tapi kalau masing-masing mengganggu urusan yang lain atau ngomongin, nah kita ini kan orang di sini ini kan pantang diomongin kan. Kalau udah diomongin, wah, iya betul. Tapi jangan ini, maksudnya lebih suka berdramanya daripada membuat drama. Nah, jangan kita bikin drama tapi di film, jangan di dunia nyata. Lah bikin drama di film. Wih, lo penuh drama lah. Itulah Agak-agak melenceng. Ada Jangan tuh drama-drama. titipan tuh tadi tuh kan. Tapi aku agak sedih ya, di situ ada tulisannya apa, closing ya? For closing. Oh, itu nggak sekarang atau nanti? belum 2 jam. Sekarang buat apa? Closingnya sekarang. Sekarang, Rit. Kopi belum habis. Makanya nih kadang Ya udah lanjut. Kan tugas editor ya. Kan tugas editor ya motong ya. Rit, juga berubah lagi nih orang ininya nih. Sampai habis baterai aja. Yanto nih kadang nggak inisiatif. Sorry, Pak. Nggak apa-apa. Kadang nggak inisiatif si Yanto. Kok tandain yang ketawa paling besar tadi? Nah, itulah dia. Itulah doa ininya. Roti-roti perempuan Ya, ini. ya. Aku bergerak di bidang komunitas. Ambil. Di bidang komunitas bergeraknya. G-Movement itu juga dia sebuah program, tidak sebuah komunitas. Jadi G-Movement itu hanya, ini pengen aku clearkan juga buat teman-teman di luar. Bahkan ada yang menganggap G-Movement itu komunitas dan dia sifatnya eksklusif karena jarang merekrut atau apapun lah mengajak orang atau menggunakan fase oprek gitu. G-Move itu coba melahirkan programmer-programmer yang seperti yang dirimu bilang tadi. Mungkin komunitas berjalan tapi mereka kebingungan menjalankan program. Nah, G-Move itu menawarkan yang seperti itu. Jadi kita ngerangkul semuanya. Bahkan di sini teman-temannya ada yang dari Pahit, Partai India Timur, ada yang dari Aksi, rame di sini. Ada yang dari Konfet juga rame. Dan aku meminta mereka bukan mengatakan atas nama G-Move juga, mereka bawa bendera sendiri. Ya. Jadi mereka lagi bikin program-program nih. Program itu nanti kalau kita distribusikan di wilayah sosial media dulu, itu pasti kolaboratif, bukan G-Move yang hadir di sana. Nah, itu yang aku pengen klarifikasi saat ini. Dan aku sama Farid ini udah temenannya udah lama banget. Jadi please lah yang di luar-luar itu janganlah. Abang dikatakan gini. Aku kalau nyibir Farid di depan orangnya langsung, Farid pun gitu, dia nyibir aku di depan aku langsung. Jadi nggak ada kita main belakang. Makanya ketika diomongin kayak macam-macam itu ya kita wewa-wewaan aja. Coba tes lu. Hah? Coba tes lu. Ya kan, Red? Ya tadi kan aku bilang, apalah posternya itu. Siapa yang bikin tuh posternya? Ternyata dia sendiri ngakuin kan. Kalau Bang Farid kayak gimana? Apanya? Ngatain. Ngatain Bang Adrian. Entahlah, aku nggak pernah ngatain orang. Iya, jadi tipenya kayak gitu. Aku bingung juga. Nanti kepikiran sendiri dari rumah kan. Adrian tadi. Baru lah ini. Baru diklarifikasinya kan. Segala macam. Ya, sebenarnya Enak, enak. cari kaya. Enak. Sebenarnya apa ya aku lihat ya. Ya itu, kita lebih suka dramanya dulu gitu. Ketimbang bikin berproduksinya. Kok mau ganti Narit? Aku nggak suka yang ini, Rit. Aku udah mau habis pula. Ini apa, buka aja nih. Jalan aja nggak ada. Nasib. Makanya kita satu jalan nih. Satu haluan di Gelora itu. Gerakan Lokalitas Dosenema, dan nanti teman-teman kita mencoba open masukan-masukan dari teman-teman bagaimana Gelora tidak ingin mendominasi juga, kita ingin merangkul semua yang segala macam. Kalau bisa Bang Farid ini tidak bingung lagi nyari kru,
talent, karena kita ingin nguatin di fokus di sana. Sedangkan di Move akan selalu tetap pada konsisten. Kita nggak memproduksi film di Move itu. Di Move itu nggak memproduksi film. Kecewa gue. Di Move itu kalau produksi film tuh ranah-ranah TNK. Nah, Oh, kita iya. juga selalu membataskan, Rit. Kalau TNK ini punya cara yang brengsek, Rit. Brengsek ini mungkin teman-teman harus tahu. Kita nggak boleh ngeproduksi di atas anggaran 1 juta. Mak. Jadi emang di-push untuk latihannya itu gimana kita bergeraknya dalam keterbatasan. Hasil bad or good itu urusan nanti. Yang penting kita menghasilkan sebuah karya. Next, lo sama film ngomong ngapain lagi, Rit? Wah, ini closing nih. Hah? Sedih. Ya aku nggak mau juga closing tapi. Oke, habis baterai kamera. Lanjut aja. Next ya. Ah. Nextnya aku mau mengajak semuanya untuk produksi. Semua itu maksudnya semua pihak. Jadi mungkin Jemu punya pergerakan. Kok nggak anti plat merah kan? Enggak lah, Nggak kan? Terbuka kan untuk hal-hal seperti itu kan? plat merah. Terbuka. Orang Plat- ini yang mana? Kita terbuka sama plat merah. Tapi lihat-lihat plat merahnya mobil lama, mobil baru kan gitu. Ya, kalau seperti kan karena sentimennya sekarang agak beda. Ya maksudnya kita ya nggak ada lah, janganlah apa anti ini anti itu. Kadang-kadang kita anti nanti diambil ya kan. Cuma kita sering salah pahamnya itu gini, Rit, teman-teman nih, Rit. Ya. Ke plat merah itu untuk minta duit produksi, Rit, tanpa memikirkan apa benefitnya untuk apa ininya. Ya mungkin satu contoh yang bisa kita aku bukan mau sok ya teman-teman ya, mungkin gayanya beda kita ya. Kalau aku tuh maksudnya gini teman-teman, kita produksi dulu, kasih lihat sama pemerintah. Kalau pemerintah lihatnya bagus, oke, keren nih, dia pasti merapat. Kayak ini contoh nih, ini di luar film ceritanya ya. Aku punya komunitas PUBG Mobile, nggak nyambung memang PUBG. Emang ada itu? Emang ada. Nah, Oke. serial kita paling aktif dulu 2019, lagi aktif-aktifnya PUBG lah sampai 2022 itu. Dispora sampai pakai jasa kita buat mengadakan acara turnamen se-Indonesia. Sampai ada sampai gubernur langsung waktu itu Pak Samsuar yang ngomong, ikutlah, hadirilah segala macam. Nah, itu kan maksudnya karena mereka melihat siapa yang aktif. Mereka bukan nggak pandai, mereka bukan bergerak di bidang e-sports kan. Mereka nggak tahu gimana caranya bikin eventnya. Nah, yang dipanggil siapa? Kita, orang-orang penggeraknya, praktisinya di lapangan itu. Bikinkan, oke, kita bikinkan. Dapat acara tuh. Dapat acaranya, ya kan? Kaitan sama film. Sama, hampir sama polanya. Kita bikin dulu, nanti pasti pemerintah lihat, bergerak nih. Oh, ada nih barangnya. Oh, jadi. Apalagi kalau ada filmku yang bisa tembus misalnya OTT. Selama ini kan kita ngomong OTT, OTT, di pemerintah juga sering ngomong gitu. Waktu peluncuran apa kemarin lah gitulah Kita pokoknya. ke Arab kali guys ya. OTT, Ya. orang Timur Tengah. Orang Timur Tengah. Arahnya Bapak-bapak banget ya. arahnya bagaimana mengangkat perfilman untuk bisa nih nanti kan ada OTT sekarang nggak harus bioskop segala macam. Tapi kan pelaksanaannya nggak ada. Nah, kita hadir apalagi kalau bisa jalan itu. Nah, di 24/7 tadi harapanku. Nah, sekarang itu udah final meeting, kalau misalnya udah oke, jadi tayang. Pak, saya ke sini nggak minta duit, dukung. Bikin program kayak apa kayak segala Kayak gitu macam. tipsnya. Misalnya Amarah nih, misalnya. Atau Lucy atau apalah yang 24/7 bisa ke bioskop misalnya. Baru datengin itu pemerintah, Pak, ini udah tayang, kayak saya nggak minta duit. Gimana nih dukungannya? Nonton bareng kayak apa kayak. Nah, berikutnya kalau ada yang bersinggungan dengan film, tentu yang dilihat kan kita. Dilirik gitu ya. Dilirik dong untuk produksinya misalnya. Nah, begitu disuruh ngajar, ya aku angkat tangan, Pak, ini ada Adrian. Begitu disuruh nge-review misalnya, Pak, ada Abikus Kinar misalnya. Begitu disuruh bikin yang inilah budaya ada suku seni misalnya. Ada ranah kita tuh, aku lihat sebenarnya udah pas sekarang di Pekanbaru tuh, udah punya masing-masing. Bapak butuh komunitas tuh, ada Iya. komunitas sana. Bapak mau butuh konten digital, ada kawan jalan. Kawan ya kan? jalan. Nah, siapa lagi? Kita sebutkan satu persatu. Ada TNK juga, TNK.
ya kan? Nah, maksudnya banyak lah pergerakan-pergerakan itu yang harus kita tunjukkan. Nah, kita tinggal menunjukkan itu aja lagi. Aku berkaryanya untuk ya ini nih kita diproduksi gitu. Kayak gitulah Ya. teman-teman ya. Yang kita ada tuh dia ada gaya-gaya yoga gitu. Baterainya udah habis ya? Ada hadiah nggak buat Bang Farid? Ada ya. Wih, ada hadiah. Ada hadiah? Soy. Ada, enggak ada? Ada. Oh ada. Nggak usah, nggak jadilah hadiahnya. Oh, itu Karena- hadiahnya. Ya udah nanti habis ini ya. Aku mau ke-spill aja hadiahnya. Hmm. Jadi ini nih. Oh, mantap. Hadiahnya poster tadi. Wih. Poster film karena kan untuk ganti inilah kan 24/7. Kita ganti. Dibikinin gitu. Ya kita bikinin tapi kita Asoy. tunjukkan dari sana aja. Wah, coba Tolong lihat. kameranya di front ke sini jangan masukin. Oh. Coba boleh nggak kita ganti deh sama 5 itu kan rumah tanpa Farid. Aduh. kacau. Rumah tanpa Farid aja. Mukanya. Ya mukamu gitu kan. Jadi biar inilah bentuk apresiasi kita bahwa lu tuh ya udah menjadi wajahnya film di Pekanbaru. Rit. Itu Iya. pengakuan dari Jimu sendiri ya. Pengakuan dari Jimu sendiri dirimu. Dan sekali lagi kapan-kapan aku nitip lah teman-teman ini juga ketika dirimu produksi atau apa, lu bersedia kan buka jalan mereka. Bahkan aku ada niatan untuk mengirim mereka ini belajar sama Farid untuk masalah sound, lighting dan segala macamnya itu. Iya. Ya, ini mau ditampilkan di sini. Enggak usah. Nggak usah kan? Nggak usah. Agak-agak frontal kali kan? Agak frontal. Tapi kalau foto-foto untuk sosmed mau nggak? Iya, nanti Nggak ya. Tapi masuk kan, Rit? Serius Masuk, sih kan? kreatif sih orang. Aku juga baru tahu idenya mereka tuh kayak gitu. Bagus. Kayak kita aja. Iya. Mm-mm. Oke, teman-teman. Ini episode pertama kita bersama Farid Zafran. Zafran kan? Ya, Nah, Farid Zafran. panggung itu ya. Iya. Panggung aslinya enggak? Nama aslinya nggak? Farid Zafran. Dari Sepekan Film kita yang terus memberikan inisiatif terbuka untuk pengembangan film di Pekanbaru pada khususnya dan Riau pada umumnya. Jadi kalau Bang Farid, Babe Farid ini buka-buka screening dan segala macam, dia dengan sila terbuka untuk buka wawasan dan tukar pikiran juga. Dan kapan-kapan main ke tempat studio, dia mau bikin studio. Nah, lagi pindahan lah ya. Iya lagi pindahan, lagi nge-create studio dan teman-teman feel free untuk kontak-kontak teman sama Bang Farid. Dan spill lagi nih di RCH akan ada punya satu project yang besar, kita akan terlibat di dalam duanya. Nanti tunggu aja lah kolaborasi antara Adrian sama Farid di satu project ini. Nanti aku nggak mau kasih tahu tapi nanti itu lagi upayakan sama abang da kita, Bang Mezar Davis. Maizar Davis luar biasa itu ya. Sesepuh kita itu. Oke, sampai ketemu, kita nanti ngobrol lagi lebih dalam lagi mengenai apa dinamika film khususnya di lokal dulu. Kita nggak mau bicara lebih banyak. Ini episode pertama kita sama Farid. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Farid. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di Real Talk berikutnya. Farid atau mau ngasih masukan atau apa gitu? Semangat syuting. Semangat syuting. Kerennya di sablon nanti ya. Semangat syuting. Iya, stang. Boleh kita nanti kirimin ke Farid. See ya. Dadah. Nah. Thank you, Rit. Cinta